Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Berikut ini merupakan 10 contoh simbiosis parasitisme yang terjadi pada makhluk hidup. Tetapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Kutu dan kepala manusia. Kutu merupakan organisme berukuran kecil yang hidup secara parasit pada makhluk hidup lain. Dalam hal ini adalah kepala manusia. Hidup di kepala manusia, kutu mendapatkan keuntungan berupa makanan yang diperolehnya dengan cara menghisap darah. Selain itu, kutu pula mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Sementara itu, manusia yang dihinggapi kutu merasa dirugikan karena dapat menimbulkan rasa tak nyaman disertai gatal. Tali putri dan inangnya. Tumbuhan tali putri hidup parasit pada tanaman inangnya. Dapat berupa tanaman pertanian, tanaman hias, ataupun jenis tanaman lain. Bentuk batangnya seperti tali yang berserabut, cenderung tidak berdaun sehingga sebagian tidak berfotosintesis, serta memiliki cabang-cabang penghisap yang langsung menembus bagian tanaman inang. Tali putri memperoleh keuntungan dengan mengambil sari-sari makanan dari tanaman inang, sedangkan inangnya dirugikan karena nutrisi yang ada di dalam tubuhnya secara paksa diambil oleh tali putri. Cacing pita dan manusia. Cacing pita yang hidup di dalam tubuh manusia memperoleh keuntungan karena dapat mendapatkan makanan secara langsung dari usus manusia. Sedangkan manusia sendiri dirugikan karena sebagian makanannya diambil oleh cacing pita. Apabila keadaan ini terus terjadi, maka manusia yang menjadi inang dari cacing pita tersebut akan mengalami sakit dan kekurangan nutrisi. Lintah dan makhluk hidup lain. Lintah bisa hidup dengan menempel dan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup lain yang menjadi inangnya. Keuntungan yang didapat lintah adalah ia mendapat tempat tinggal dan makanan berupa darah yang langsung dihisap dari inang. Sedangkan hewan lain yang ditinggali lintah akan dirugikan karena darahnya dimakan oleh lintah. Rafflesia arnoldi dan inangnya. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan yang tidak dapat berfotosintesis sehingga hidup parasit pada inangnya berupa tanaman merambat bernama tetrastigma. Rafflesia diuntungkan karena memperoleh makanan langsung dari tanaman inang, sedangkan tanaman inang dirugikan karena sebagian nutrisinya diambil oleh Rafflesia arnoldi. Kelelawar vampir dan hewan mamalia. Kelelawar vampir merupakan jenis kelelawar penghisap darah yang biasanya menghisap darah hewan mamalia yang ditemui. Kelelawar vampir memperoleh keuntungan berupa darah yang menjadi makanannya dari hewan mamalia, sedangkan mamalia tersebut dirugikan karena darahnya dihisap oleh kelelawar. Kutu daun dan tumbuhan. Kutu daun biasanya hidup berkelompok-kelompok dan tinggal pada jenis tanaman tertentu. Kutu daun memperoleh keuntungan berupa getah atau sari makanan yang ada di dalam tumbuhan yang ia tinggali. Sedangkan tumbuhan inang yang ditinggalinya akan dirugikan karena sebagian makanannya diambil oleh kutu daun serta menimbulkan bekas luka yang dapat mendatangkan jamur dan hama lain. Benalu dan inangnya. Benalu merupakan sebutan untuk tanaman yang bersifat parasit dan hidup menumpang pada tumbuhan inangnya. Meskipun benalu sendiri sebenarnya mampu berfotosintesis, tetapi air dan mineral untuk keperluan fotosintesis tersebut diambil langsung dari tubuh tanaman inang, bukan dari tanah seperti tanaman umumnya. Benalu diuntungkan karena memperoleh makanan langsung dari tanaman inangnya,
sedangkan tanaman inang dirugikan karena makanan berupa air dan mineral sebagian diambil oleh benalu. Jamur panu dan manusia. Panu merupakan salah satu jenis jamur yang merugikan dan sering dijumpai pada bagian kulit manusia. Jamur panu memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal dan mendapatkan makanan protein pada kulit manusia. Sedangkan manusia yang menjadi inang si jamur dirugikan karena dengan adanya jamur tersebut kulit menjadi gatal serta tak nyaman. Ikan mutiara dan timun laut. Ikan mutiara dapat hidup dan masuk ke dalam kloaka timun laut melalui anus. Ikan mutiara dapat keuntungan berupa makanan yang diperoleh dari jaringan tubuh timun laut. Sedangkan timun laut dirugikan karena bagian tubuhnya dimakan oleh ikan mutiara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.